Jadi kebaikan yang dia buat habis. Bisa habis semuanya karena kedengkian dia. Nah kalau yang kita yang jadi korban kedengkian dia, kalau kita mah enaknya apa? Kejelekan kita diambil sama dia. Oh. Ayo kita keliling ayo. Ayo. Pemirsa terima kasih ya masih bersama kita di sini. Di hari saya di MNC TV di Siraman Kolbu bareng Mbak Ita Purnamasari. Jadi kita pagi-pagi menghirup udara segar di sini sampai keliling-keliling. Dan tadi Mbak Ita gini nyolek-nyolek. Irfan pertanyaan saya belum dijawab pertanyaan. Oh iya. Sok mangga mau nanya apa Mbak Ita? Ustadz tadi saya kan tanya bagaimana cara menghadapi orang yang menunjukkan rasa irinya terhadap pencapaian kita. Nah itu gimana tuh? Kita jadi korban irian orang gitu. Ya kalau misalnya kita tadi ada orang yang iri sama kita, itu lebih mudah kalau buat kita. Kita tinggal mengelola hati aja. Mengelola hati. Jadi begini. Pertama, orang itu ada yang menampakkan rasa irinya, ada yang enggak. Yang paling berbahaya itu sebetulnya yang menampakkan atau yang tidak, tetapi yang membuat action, membuat perilaku yang kemudian merugikan kita, kan itu yang berbahaya. Iya. Kalau cuma kita dihadang. Kalau cuma iri-iri ngelihat aja mah ya sudahlah ya. Tapi kalau tiba-tiba di sosmed jadi dijelek-jelekin. Iya. Nah itu sekarang banyak terjadi. Betul, kita harus gimana ya? Iya, gimana orang ya, dinyinyirin terus gitu kan. Nah begini, caranya adalah sebisa mungkin kalau seandainya ada kesempatan, kita itu meluruskan itu. Artinya mentabayun atau mengklarifikasi itu. Kalau ada kesempatan dan bisa. Lewat apa? Sosmed juga? Atau ketemu orangnya atau gimana? Ya, sebaiknya sih kalau ada permasalahan di dalam agama ini, musyawarahkan tanpa kemudian dibuat jadi besar. Gak usah woro-woro ya? Gak usah woro-woro. Jadi sebaiknya orang itu kadang-kadang kan ada sesuatu yang dia nggak suka sama kita. Ketika Rasulullah aja, ada orang yang terus aja Rasul datang diludahin. Rasul. Iya benar. Pas bagian dia sakit yang pertama datang siapa? Rasulullah yang nengok. Ketika Rasul nengok bawa hadiah lagi. Coba bayangin bawa makanan ketika Rasul nengok, orang itu langsung, ya Allah padahal ini tiap hari gue ludahin. Coba kalau kita yang dinyinyirin terus, tiba-tiba kalau kita kenal orangnya, tiba kita datengin, terus kita baik-baik sama dia. Coba apa rasanya dia kan? Malu. Nah, malu atau gimana? Nah, makanya jangan kemudian di semua orang tahu gitu. Bagusnya begitu. Nah, tapi kenapa kita bisa seperti itu? Kan sulit. Kita harus kemudian paham bahwa sesungguhnya kalau orang sedang memfitnah, sedang menjelek-jelekan kita, sebetulnya itu kita tuh lagi digugurin dosa-dosanya sama Allah. Kalau gitu biarin aja deh, biar gugur terus. Tapi kan nggak enak juga. Iya. Jadi orang lagi ngambil, bahkan ditempelin ke dia. Bahkan seluruh kebaikannya itu ya, kalau orang yang iri itu bisa hilang. Jadi al-hasadu, yang tadi yang saya sebutin, hasud atau hasad tadi, itu yakulu al-hasanati, dia memakan yang namanya kebaikan, kama takulun nar al-hatab, seperti yang namanya nar itu api memakan kayu bakar. Ini kayu bakar kalau kena api kan habis. Nah, kebaikan yang dia buat bisa habis. Jadi kebaikan yang dia buat habis. Bisa habis semuanya karena kedengkian dia. Nah kalau yang kita yang jadi korban kedengkian dia, kalau kita mah enaknya apa? Kejelekan kita diambil sama dia. Kejelekan kita diambil sama dia dulu atau kebaikannya dia dulu yang habis? Dua-duanya. Aduh, kalau terus-terusan kan dua-duanya. Rugi dong Ki. Dia nggak akan jadi orang merugi. Yang orang bangkrut itu gitu. Itu dia, makanya kita jangan sampai iri sama orang dengan iri yang seperti itu. Makanya kita harus gitu aja yang meni soleh pisan orang itu teh pengen banget sih kayak begitu. Gitu kan itu bagus gitu. Kita doain malah ya Allah jadiin dia soleh terus, semoga saya jadi ke bawah. Alhamdulillah kan. Nah, caranya gitu menghadapinya, jadi kita sebetulnya jangan kemudian malah jadi marah. Dibalik jadi semua kebaikan. Itu dia. Kalau kita jadi marah, jadi kesel, jadi kemudian nggak pede dan lain-lain, malah jadi rugi kita. Oke. Nih Ustadz, tapi ngomongin sosial media lagi. Ada orang yang hobi pamer kekayaannya. Akhirnya orang yang dari biasa jadi iri. Nah itu membuat iri jadi hati kayak gini, semua orang punya ini. Jadi dari awal biasa-biasanya jadi apaan sih? Jadi alah segitu doang. Tuh kan ini jadi gitu. Jadinya begitu. Itu dia ya. Jadi
pemirsa juga semua ya. Ini kita harus mawas diri itu gini. Agama kita itu alhamdulillah agama yang kemudian menjaga semuanya. Jadi kita tuh harus melakukan tindakan preventif juga. Misalnya gibah. Dilarang, gak usah besar kamu gibah. Iya, tapi orangnya juga jangan pigibahan, jangan membuat gibah, membuat Pigibahan tahu nggak Mbak Ita? Iya. Pigibahan itu membuat peluang. mancing-mancing orang untuk menggibahi dia Nah, itu gitu. iya. Pigibahan. Pigibahan. Ini bahasanya ya, waduh betul-betul. Splatteran nih. Nah, jadi jangan sampai kita membuka peluang orang untuk kemudian juga menggibahkan kita gitu. Nah kalau gitu orang yang ngegibahin dia dosa, dia pun Kitanya juga jadi dosa. membuka peluang. Iya, yang membuka Mancing. mancing. Nah, makanya kayak tadi kita itu janganlah kemudian mempertontonkan harta. Kenapa mempertontonkan harta dan lain-lain? Inamal amalu niatnya apa sih? Itu kan niatnya berbahaya. Kalau ujub jadi sombong. Sombong itu sebetulnya dosa yang paling disenangi sama setan. Itu sombong. Setan tuh suka dengan Paling suka. Karena kan setan yang punya pertama kali memiliki sifat ujub itu setan. Iblis kan fasajadu semuanya bersujud ilah siapa? Ilal iblis. Kecuali iblis kepada Nabi Adam. Kan gitu. Nah makanya jangan kemudian pamer harta karena bisa jadi terjebak jadi sombong. Bisa jadi terjebak jadi ria. ya Ria. Jadi dia memperbagus segala sesuatu apa yang dilakukannya supaya orang-orang tuh ngelihat oh hebat gitu. Sum'ah ingin dibicarakan sama orang-orang banyak gitu. Nah, niat-niat inilah yang berbahaya. Kalau dalam konteks kebaikan dia ingin mengajak, pakailah cara yang benar, yang tidak menyakiti hati orang, tidak membuat orang iri, tidak membuat orang tuh menjadi dengki, apalagi kemudian jadi nyinyir orang gitu. Jangan sampai gitu. Bikin peluang orang seperti itu. Oke. Nah, Ustadz, ini ada lagi. Kan banyak orang bilang rezeki itu tidak akan tertukar. Iya, betul. Nah, kalau kita misalnya berusaha lebih keras lagi, berdoa lebih, apakah rezeki kita bisa ditambah sama Allah? Nah, Kan Gimana Ustadz? Ya. kan katanya kan kita tuh catatan rezeki kita tuh sudah diberikan oleh Allah. Iya. betul. Tinggal gimana kita monetizing-nya. Monetize. Nah itu kalau kita kan kata Allah segini rezekinya. Kita usahanya lebih keras, bisa nggak sih ditambah Bisa nggak lagi? ditambah lagi? Irfan ya sama Mbak Ita, pemirsa nih. Saya mau kasih sedikit bocoran nih. Sebetulnya kalau rizki kita sudah kemudian dipenuhi semuanya sama Allah, artinya apa coba? Artinya kita nggak lama lagi akan apa? Akan wafat, meninggal. Gimana ceritanya? Gimana ya? Bisa bikin serem. Gimana ceritanya? Nih gini nih ya, orang itu sudah diberikan rizki sama Allah tuh segini nih, Ya, tapi betul. segini. Nanti dikeluarinnya nyicil, Ya. keluarinnya cicil. Orang itu melakukan sesuatu keluarin sama Allah. Tapi kalau dia mau dikasih semuanya, blek, artinya rizkinya sudah disempurnakan. Kalau rizkinya sudah disempurnakan, wafat itu disempurnakan artinya. Ya sudah wafat. Makanya kita mau begini aja, yang terbaik aja. Gitu, iya. Takutnya kalau misalnya ya Allah berikan semua rizkiku kepadaku, ya malam ini dibeli, besoknya meninggal. Iya. Tapi mungkin maksudnya Mbak Ita itu tentang kode dan kodar atau takdir itu. Bisakah kita merubah takdir yang diberikan oleh Allah? Kalau Jadi kita begini. berusaha keras lagi. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan kecuali yang merubahnya itu doa. Nah, jadi doa itu bisa merubah takdir. Tapi intinya dalam masalah rizki itu jangan khawatir. Karena kita sudah diberikan semuanya patokan rizki kita. Kita tinggal apa? Tinggal tadi tuh. Bagaimana menjemput rizkinya. Dengan ikhtiar, rizki yang didatangkan kepada kita. Itu jadi apa? Jadi pahala, jadi kebaikan. Kan ada orang yang kemudian dikasih tapi nggak jadi apa-apa, malah jadi maksiat. Ada kan? Iya. Nah. Lebih banyak yang mana kalau dikasih harta lebih banyak dipakai maksiat atau lebih banyak dipakai jadi manfaat? Ayo minta rizki ya Allah, minta. Dikasih sama Allah tapi datangnya yang digunakan malah. Iya betul. Tapi rezeki yang paling luar biasa saat ini tuh kesehatan itu berasa banget ya. Mau banyak duit juga. Apalagi di masa lu seperti sakit mah, aduh nggak enak banget. Makanya yang namanya rizki itu sebetulnya pemahamannya bukan uang. Bukan kekayaan. Bukan hanya kekayaan. Rizki itu apa yang kita makan sampai habis. Apa yang kita pakai sampai usang dan apa yang disedekahkan itu rezeki. Jadi Rasulullah pernah gini, punya satu kambing. Kata Rasulullah, wahai Aisyah nanti potong kambing ya, saya kerja. Kerja dulu Rasulullah. Waktu pulang, kambingnya tinggal daging khas kesenangan Rasulullah. Rasulullah nanya, yang lain kemana? Yang lain sudah disedekahkan, dikasih ke tetangga dan lain-lain. Kata Rasulullah, ya
itulah rezeki kita yang sudah dikasih. Tinggal ini yang di hadapan kita. Jadi yang lainnya kan karena udah dikasihin udah jadi rezeki, udah jadi amal, udah jadi pahala. Tinggal ini yang di depan. Dimakan bisa muntah bukan jadi rezeki. Nggak habis nggak jadi rezeki kan gitu. Iya. Gitu rezeki. Ustaz, itu banyak orang kan misal iri dengan rezeki orang yang kaya. Padahal nanti di akhirat setiap harta itu kan sebetulnya pertanggungjawabannya itu yang paling lama, betul nggak sih? Ditanya dari mana hartanya. Orang kadang-kadang ih kaya banyak banget sih mobilnya, banyak banget harta, banyak banget rumahnya. Padahal kalau kita tahu bahwa nanti pertanggungjawabannya lebih lama. Betul. Tapi saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyatakan begini. La tahsad, jangan kalian itu hasad atau iri. Ahadan bi ni'matin fa antum ta'lamu, sebelum kamu mengetahui maza ahadallahu minhu, apa yang telah diambil oleh Allah terhadap orang tersebut. Ngeri nggak? Kan kadang-kadang kita tuh ngeliat orang, ih orang itu tuh kaya raya banget ya, pemirsa juga lihat, ih saya tuh iri gitu. Jangan iri kata Allah. Kamu nggak tahu kan apa yang diambil dari dia? Kamu mau nggak sama apa yang diambil dari dia? Kan kamu nggak tahu. Iya, kita nggak tahu betul. Dan kita tuh tidak boleh kemudian terlalu bersedih dengan musibah yang diberikan kepada kita oleh Allah. Kenapa? Karena kamu nggak tahu juga pahala di balik musibah itu. Oke. Jadi ketika kita melihat orang lagi kesusahan, jangan terlalu gimana, karena dia juga sebetulnya dapat pahala banyak. Bisa jadi. Orang yang kaya raya nggak tahu itu kenikmatannya baik yang diambil oleh Allah. Tidurnya nggak nyenyak, misal. Tuh, kan? Udah mulai kebayang kan? Udah mulai kebayang. Dia kaya raya, tapi dia waktunya sedikit sama keluarga. Oh yo gimana? Iya betul. Waduh, pergi kemana-mana. Oh orang lain tuh ngeliat dia semua syuting segala macam. Termasuk saya ya. Aduh kan. Sudah ngomongin kita sendiri. Dia ngomongin kita sendiri. Saya tuh mau curhat sedikit gini. Jadi, ini boleh kan Ustadz curhat? Boleh Ustadz. Jadi saya itu dulu nggak pernah buka dan nggak pernah sahur dengan keluarga. Karena jadwal saya padat. Kalau sudah bulan Ramadan nggak pernah buka, nggak pernah sahur. Terus? Selama beberapa tahun, lebih dari 8 tahun nggak pernah. Tiba-tiba pandemi dong. Iya. Nah. Panggilan-panggilan tidak ada. Ketika pandemi saya itu merasa, ya Allah kenapa saya useless, nggak manfaat gini. Tiba-tiba pas saya pikir gitu, anak saya yang kecil, umur 10 tahun. Dia bilang, alhamdulillah ya Bapak ada di rumah bisa sahur bareng. Saya tuh langsung sedih, nangis. Aduh ya Allah. Dijawab sama anak saya. Tuh. Antum nggak tahu semua apa yang diambil dari kita. Iya nggak? Iya. Oh ya Rob. Iya betul. Nah, makanya jangan situ. Kenikmatan sahur bareng, buka bareng, itu jarang kita rasakan. Ketika itu terjadi. Orang-orang sibuk ini. Itu kan yang kemudian orang lain nikmat banget gitu. Kita ini udah kontrak, udah MOU, udah amanah. Nah. Saya pernah dengar curhatan seseorang yang dia tuh udah kaya raya sekali. Tiba-tiba dia iri dengan kehidupan tukang beca. Nah, yang dia bawa makanan pulang, makan bareng sama anak-anak, berbagi. Sementara dia kaya raya di rumah mewah, anaknya nggak ada satupun di sana. Dan dia sedih dengan kemewahan itu. Makanya kebayang nggak? Banyak orang tuh sebetulnya kesepian dalam kesuksesannya. Wow, ngeri ya bahasanya. Kesepian di dalam kesuksesannya. Jadi dia tuh sepi, nggak mendapatkan apa yang sebetulnya orang-orang yang sederhana dapatkan sebetulnya. Kebahagiaan dengan istri, anak-anak, bersama-sama, berjalan-jalan, berbagi, bersyukur kepada Allah terhadap sedikit yang mereka punya. Ya Allah ya Rob, coba bayangin. Ketika bulan Ramadan, pandemi kemarin, ada satu keluarga yang kita kasih hanya kemudian makanan instan yang kemudian mereka tuh sampai cium-cium tangan, sampai doain kita betul-betul mendoakan, ya Allah berikanlah rezeki yang lebih sama Ustadz, sama orang-orang yang baik hati. Padahal hanya makanan instan yang buat kita itu mungkin juga nggak keperhatiin. Iya. Nah, tetapi ketika dia bersyukur dengan cara seperti itu, saya jadi bertanya, apakah kita bisa bersyukur sekualitas dia dengan apa yang kita punya? Allahu Akbar. Iya. Innalillahi ya Allah ya Rabb. Aduh ya Allah. Aduh jadi engap. Bener engap nyesek gitu guys ya. Iya. Terus begitupun misal kayak kita pergi ke umroh atau haji, mempertahankan, kan kayak pertama kali lihat Ka'bah tuh gini. Wah, rasa kita penuh. Lutut itu kayak yang getar banget. Tiba-tiba sudah kunjungan ke berapa. Aduh, kenapa sudah tidak seperti pertama kali itu mempertahankan itu tuh ya. Itu dia. Keistiqomahan itu sulitnya apa? Jadi kita harus menambah ilmu. Ilmu yang harus ditambah. Ya kayak gini. Irfan kenal sama istri.
rindu sama istri ketika pertama. Kedua, bagaimana cara lebih rindu lagi? Itu harus terus mengenal. Tambah lama tambah kenal, dan Irfan tidak mendapatkan itu semua di yang lain. Hanya dari Dia udah. Itulah sebetulnya yang namanya sakinah. Iya, itu sakinah. Itu pan sakinah. Iya kan? Gitu. Kemanapun kita pergi sekarang, yang ada di dalam pikiran kita, aduh gimana caranya cepat pulang. Pengen ketemu istri dan anak-anak. Nah, ini itu kebahagiaan. Jadi bukan sebaliknya, mau pulang malas jadi keluarga dulu. Aduh, ya Allah. Bukan saya, bukan. Nggak ada di sini, pemirsa juga nggak ada.